Kita jumpa lagi dengan DEC Channel, kanal yang saya gunakan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait penelitian ilmiah, pendidikan, dan pembangunan. Pada pertemuan kita kali ini, kita masih melanjutkan pembahasan tentang penelitian ilmiah. Dan pada sesi ini, saya akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian korelasional. Sebagaimana kita ketahui bahwa metode penelitian korelasional adalah bagian dari penelitian deskriptif, dalam arti penelitian yang dilakukan untuk mengeksplorasi tentang apakah terjadi hubungan korelasional atau hubungan kesejalanan atau hubungan simetris antara dua variabel atau lebih. Karena dia merupakan metode penelitian deskriptif, maka penelitian korelasional itu juga dilakukan untuk menjelaskan kondisi pada saat penelitian itu dilakukan. Selain itu, kita perlu pahami bahwa penelitian korelasional merupakan suatu metode penelitian yang termasuk ke dalam paradigma positivis. Artinya apa? Dalam penelitian korelasional ini, data merupakan hasil pengukuran dan bentuknya adalah bilangan atau skor. Apa sesungguhnya metode penelitian korelasional? Metode penelitian korelasional itu adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mengeksplorasi atau mengkaji apakah terjadi antara dua atau lebih variabel hubungan kesejalanan atau hubungan korelasional. Yang dimaksud dengan hubungan korelasional itu, karena datanya merupakan hasil pengukuran, maka secara kuantitatif hubungan itu menggambarkan apakah kalau skor dalam satu variabel itu naik, terjadi kenaikan atau penurunan dalam skor pada variabel yang lainnya. Itu yang dimaksud dengan hubungan korelasional. Jadi penelitian korelasional ini tidak mengimplikasikan analisis terhadap terjadinya hubungan sebab dan akibat. Meskipun demikian, apabila penelitian ini dilanjutkan, tentu kita akan dapat memperoleh implikasi dari kesimpulan-kesimpulan yang diperolehnya, terutama tentang adanya hubungan kausal yang perlu dilakukan analisis lebih lanjut atau bahkan penelitian lanjutan. Kemudian kita mungkin bertanya, apa signifikansi dari penelitian korelasional? Penelitian korelasional mempunyai signifikansi baik untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang terkait dengan bidang-bidang sosial, perilaku, maupun pendidikan, tetapi juga signifikansi yang terkait dengan aplikasi dari bidang-bidang tersebut. Sebagai suatu misal, kalau kita melakukan penelitian, misalnya tentang apakah ada hubungan korelasional antara motivasi belajar dengan prestasi belajar, tentu ini akan memberikan kontribusi terhadap baik terhadap ilmu perilaku, yaitu psikologi pendidikan, maupun pendidikan itu sendiri juga dapat memberikan kontribusi terhadap praktek pendidikan, terutama yang terkait pentingnya meningkatkan motivasi belajar agar dicapai prestasi belajar yang lebih baik. Begitu juga misalnya
dalam bidang sosial. Apakah motivasi bekerja itu memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan? Ini juga dapat memberikan kontribusi baik terhadap teori yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat atau aplikasinya terhadap bagaimana mendorong masyarakat agar memiliki motivasi kerja yang tinggi. Dalam bidang ekonomi pun seperti itu. Misalnya, apakah rata-rata lama mengikuti pendidikan berkorelasi dengan tingkat pendapatan yang tentunya rata-rata mengikuti pendidikan itu diukur berdasarkan berapa tahun rata-rata penduduk mengikuti pendidikan di suatu negara, di suatu daerah, dan bagaimana tingkat pendapatan domestik secara bruto pada daerah atau negara tersebut. Jadi penelitian korelasional memiliki banyak signifikansi baik dalam kaitannya dengan teori maupun praktek pada bidang-bidang sosial, perilaku maupun pendidikan. Pertanyaan berikut adalah bagaimana pelaksanaan penelitian korelasional itu? Secara konseptual, korelasi adalah hubungan kesejalanan antara dua variabel atau lebih. Artinya di dalam studi korelasi tidak dilakukan eksplorasi ataupun analisis tentang hubungan kausal antara dua variabel atau lebih. Yang dilakukan adalah untuk mengeksplorasi apakah suatu variabel berhubungan secara simetris dengan variabel-variabel yang lainnya. Jadi di dalam analisis korelasi itu tidak ada pelabelan satu variabel dilabeli dengan variabel independen, sedangkan variabel lain dilabeli dengan variabel dependen. Tetapi di dalam analisis korelasi kita biasa menggunakan label satu variabel dilabeli dengan variabel X, sedangkan variabel yang lain dilabeli dengan variabel Y. Jadi di dalam studi korelasi itu akan dilakukan eksplorasi apakah kedua variabel X dan variabel Y itu terjadi hubungan yang bersifat simetris atau hubungan kesejalanan itu. Dalam studi korelasi, kita menganalisis arah dan magnitude atau besarnya korelasi itu sendiri. Apakah yang dimaksud dengan arah korelasi? Arah korelasi itu menggambarkan tentang apakah bila terjadi kenaikan pada skor X diikuti oleh kenaikan atau penurunan pada skor Y. Apabila terjadi kenaikan pada skor X, kemudian diikuti kenaikan pada skor Y, maka arah korelasi itu adalah positif. Sehingga dalam perspektif penelitian korelasional itu disebut dengan korelasi positif. Sebaliknya, apabila terjadi kenaikan pada X diikuti oleh penurunan pada skor Y, maka arah korelasi itu negatif dan korelasinya disebut korelasi negatif. Selain arah dari korelasi itu sendiri, juga besarnya korelasi atau magnitude dari korelasi itu sendiri. Magnitude korelasi itu pada korelasi positif itu merentang antara 0 sampai 1,0. Sedangkan pada korelasi negatif merentang antara 0 sampai negatif 1,0. Apabila besarnya korelasi itu adalah 1,0, maka terjadi korelasi yang sempurna secara positif. Artinya, setiap kenaikan satu skala pada skor X diikuti oleh kenaikan satu skala pada skor Y.
Begitu juga terjadi pada korelasi negatif. Pertemuan antara skor X dan skor Y, apakah setiap kali terjadi kenaikan pada skor X itu diiringi oleh terjadinya kenaikan atau penurunan pada skor Y, itu digambarkan dengan titik koordinat antara skor X dan skor Y. Titik-titik itu disebut dengan plot. Sehingga pada korelasi yang sempurna, yaitu apabila terjadi secara konsisten kenaikan satu skala pada skor X selalu diikuti oleh kenaikan satu skala atau penurunan satu skala pada skor Y, dan ini terjadi secara konsisten, maka titik-titik itu akan membentuk sebuah garis lurus. Korelasi digambarkan dengan indeks atau koefisien R subscript XY. Dan besarnya korelasi itu digambarkan dengan korelasi positif adalah RXY sama dengan 1,0. Sedangkan korelasi negatif digambarkan dengan indeks atau koefisien korelasi RXY sama dengan negatif 1,0. Makin kecil korelasi berarti indeks atau koefisiennya makin mendekati 0,0. Besarnya korelasi ini menggambarkan tentang kuatnya derajat korelasi antara dua atau lebih variabel itu. Pertanyaan berikut adalah, instrumen seperti apa yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data dalam studi korelasional? Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian korelasional adalah instrumen yang menghasilkan data berskala interval atau data berskala rasio. Artinya, kita dapat menggunakan instrumen yang berbentuk tes atau kuesioner yang berbentuk skala, seperti skala sikap, skala motivasi, skala minat, skala pengukuran, atau instrumen yang berbentuk matriks, seperti alat ukur menggunakan meter, yard, atau alat ukur sejenisnya. Instrumen-instrumen seperti ini dapat menghasilkan data berskala interval dan data berskala rasio. Namun di dalam analisisnya bisa saja data yang berskala interval atau data yang berskala rasio ini dibuat dalam bentuk peringkat atau ranking, sehingga datanya ditransformasi menjadi data ordinal. Ketika jenis data baik yang berskala ordinal, berskala interval maupun berskala rasio ini dapat digunakan dalam penelitian korelasional. Pertanyaan yang tidak kalah pentingnya di dalam studi korelasional ini adalah tentang bagaimana data dianalisis. Analisis data dalam studi korelasional yaitu menggunakan metode statistika analisis korelasi. Sebagaimana kita pahami bahwa dalam analisis korelasi itu ada beberapa macam. Apabila studi ini menganalisis dua variabel, maka analisis korelasinya adalah analisis korelasi bivariat atau analisis korelasi sederhana. Namun apabila variabelnya itu lebih dari dua, maka kita bisa menggunakan metode analisis korelasi multiple atau multiple correlation analysis. Dalam mendeskripsikan hasil analisis data, selain kita bisa mendeskripsikan berdasarkan indeks atau koefisien korelasi yang diperoleh, kita juga bisa mendeskripsikan diagram pencar berdasarkan plot pada diagram pencar tersebut. Dalam studi korelasi, meskipun hanya menggambarkan hubungan korelasional atau hubungan
kesejalanan antara dua atau lebih variabel semata-mata, namun analisis lebih lanjut bisa menuju kepada kemungkinan dilakukannya analisis hubungan sebab akibat antar dua variabel atau lebih itu. Bagaimana caranya? Cara yang dilakukan adalah dengan melanjutkan analisis, misalnya dengan menggunakan analisis jalur atau kita menggunakan analisis regresi, baik regresi sederhana maupun regresi multiple. Dengan cara seperti ini, peneliti dapat melanjutkan studi ini untuk menelusuri lebih lanjut tentang kemungkinan adanya hubungan sebab akibat antara variabel-variabel tersebut. Demikian pembahasan kita tentang metode penelitian studi korelasional. Apabila Anda tertarik untuk mengikuti pembahasan lain terkait dengan metode-metode penelitian ilmiah, terutama dalam ilmu-ilmu sosial, perilaku, termasuk dalam pendidikan, Anda dapat mengklik tombol subscribe dan mengklik like sehingga Anda tidak ketinggalan dengan pembahasan tentang metode-metode lain dalam penelitian ilmiah tersebut. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.